Jadi sekitar seminggu lalu gue pernah bahas tentang suatu berita dari Jepang yang mana mereka udah nggak terlalu peduli masalah COVID ya. Jadi istilahnya mereka udah mulai acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan dan banyak juga yang nggak pakai masker ya. Dan yang bikin kita ngakaknya itu waktu itu mereka bahkan nyalahin pemerintah ya. Padahal mereka yang degil tapi pemerintahnya yang disalahin. Seperti ini beritanya kemarin yang gue bahas. Dan ada berita baru lagi nih hari ini yang mana 21% perawat rumah sakit penanganan COVID-19 di Jepang mengundurkan diri ya. Jadi seakan-akan ngejawab pembahasan yang minggu lalu itu yang mana masyarakat udah nggak peduli COVID. Ya udah perawatnya pun nggak peduli ya kan. Jadinya terkait pengalaman para perawat itu mereka mengatakan kalau mereka itu kena diskriminasi ya ternyata dengan virus tersebut, dan juga ada yang bilang keluarganya dihina sama kayak kejadian di Indonesia kan pernah itu. Bahkan sampai dikucilkan, keluarganya diusir karena anak dari keluarganya itu ada yang jadi perawat. Jadi kejadian tersebut juga terjadi di Jepang ya. Dan yang kerennya yaitu malah karena memang masyarakatnya udah nggak peduli pada aturan COVID kan malah 21% perawatnya itu berhenti. Mungkin mereka udah bosan kan ngelihat kelakuan masyarakatnya yang pada degil tadi seperti kita bilang, malah nyalahin orang lain, nyalahin pemerintah, ngediskriminasi itu perawat, dan jadinya ya udah kan mending mereka berhenti sekalian. Jadi kira-kira seperti itu hal yang terjadi di Jepang saat ini. 21% itu jumlah yang cukup besar ya, dan berpengaruh pada kinerja penanganan COVID mereka nanti udah pasti. Soalnya anggap dari 10.000 orang, 21% itu berarti 2.100 orang yang berhenti. Jadi ini pernah juga ada survei dilakukan pada 38.000 lebih perawat ya. Jadi kalau 21% dari 38.000 itu berarti sekitar 7.600 atau 8.000-an lah, dekat 8.000 yang menyatakan berhenti dari tugas buat ngerawat pasien COVID. Jadi inti dari berita ini sepertinya kalau masyarakat Jepangnya yang banyak yang nggak peduli, ya udah mas, para perawatnya juga ikut nggak peduli ya kan, mereka berhenti ngundurin diri dari tugas perawatnya. 21% itu banyak loh kalau diingat lagi. Dan ya seperti itu tadi beritanya. Nggak tahu lagi deh gue gimana nasib para pasien COVID di Jepang nanti ke depannya. Yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, kita sebaiknya menghormati atau menghargai para perawat ya. Jadi jangan sampai kejadian di kita makin parah, nanti malah perawatnya mengundurkan diri karena banyak yang kena diskriminasi ya kan. Sebaiknya itu kita jaga biar nggak kejadian sama kayak mereka. Oke lah, sekian dulu yang bisa gue kabarin.